Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang psikologi, sensasi, dan persepsi. Pemateri pertama yaitu ada Alivia, pemateri kedua ada Novita Syifa, dan pemateri ketiga ada Ilham Soibatul Hamdi. Kepada Alivia sebagai pemateri pertama dipersilakan. Sensasi adalah tahap pertama proses penerimaan informasi dari lingkungan luar oleh alat indera manusia. Jadi sensasi itu merupakan rangsangan yang kita dapat dari panca indera. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita rasa, dan apa yang kita sentuh berbeda satu sama lainnya. Syarat terjadi sensasi itu ada 3. Yang pertama itu adanya objek. Objek yang diamati bisa berupa hal-hal yang terjadi di lingkungan sekitar, seperti indera pendengaran, seperti musik pop, rock, jazz, dan lain sebagainya. Untuk indera perasa itu seperti rasa manis, rasa pedas, rasa asin, dan rasa. Untuk penciuman seperti wangi parfum, dan untuk sentuhan seperti treatment atau massage. Yang kedua itu ada kemampuan alat indera yang baik. Adanya alat indera yang baik dapat membantu tubuh dalam menerima sinyal-sinyal yang diberikan dari lingkungan luar. Dan yang ketiga itu ada pengalaman dan lingkungan budaya. Ambang batas. Ambang batas adalah konsentrasi terkecil rangsangan yang mulai dapat menimbulkan kesan. Jadi ambang batas itu dibagi menjadi 2, ada ambang batas mutlak dan ambang batas perbedaan. Ambang batas mutlak itu adalah jumlah energi minimum yang diperlukan untuk menstimulus reseptor sensorik seseorang. Sistem sensorik seseorang itu berbeda tergantung metode apa yang digunakan untuk menentukan ambang batas tersebut. Hasilnya itu dapat menunjukkan cahaya, suara, atau rangsangan pada berbagai intensitas indah sehingga tidak dapat diketahui keberadaannya. Yang kedua itu ada ambang batas perbedaan. Ambang batas perbedaan adalah perbedaan terkecil antara dua rangsangan yang harus ada agar subjek dapat mengamati perubahan. Salah satu contohnya itu saat seseorang mendengar sedikit perubahan suara, maka ia bisa melihat adanya perubahan volume pada televisi. Oke, saya Novita Syifa sebagai presentator kedua, yaitu akan menjelaskan tentang pengertian persepsi. Pengertian persepsi adalah proses penginderaan untuk memperoleh informasi dan dapat pengetahuan. Cara bahasa berasal dari bahasa Inggris, yaitu perception, yang artinya persepsi. Namun, persepsi yang berasal dari kata menerima atau mengambil dapat diartikan sebagai makna dari suatu objek atau peristiwa. Hubungannya yang diperoleh melalui interpretasi yang memberikan makna kepada rangsangan duniawi seperti perasaan, kesadaran, dan perbandingan. Selanjutnya ada prinsip-prinsip persepsi. Ada beberapa prinsip penting mengenai persepsi, yaitu bersifat relatif dan bukan absolut. Manusia tidak selalu mampu memahami informasi yang mereka terima dengan cara yang sama. Persepsi yang diterima oleh otak dapat berubah seiring dengan informasi yang diterima. Bersifat selektif, seseorang akan bergantung pada dan mencoba mengaitkan rangsangan tersebut dengan apa yang telah mereka pelajari atau anggap sebagai rangsangan. Itu menunjukkan bahwa persepsi cenderung bergerak ke arah tertentu. Persepsi memiliki tatanan. Seorang tidak dapat menerima rangsangan dengan cara sembarangan. Biasanya rangsangan akan diterima dalam bentuk sinyal yang dapat dirasakan oleh alat indera. Persepsi dapat dibentuk dengan memerlukan penyusunan atau tatanan yang baik. Persepsi seseorang tidak sama dengan persepsi orang lain. Persepsi individu dapat berbeda dengan individu lain. Kondisi dan perilakunya yang sama. Ini disebabkan oleh perbedaan dan karakteristik individu. Ada terjadinya persepsi. Jadi adanya stimulus, proses persepsi dimulai dari adanya penerimaan rangsangan atau stimulus, berubah stimulus menjadi impuls, dari impuls menjadi sensasi, dari sensasi diubah menjadi persepsi. Pada dasarnya setiap orang melihat sesuatu dengan cara yang berbeda tergantung pada banyak faktor. Menurut Surnario 2004, ada kebutuhan tambahan selain yang disebutkan di atas. Namun saraf sensorik yang bertanggung jawab untuk menerima dan menanggapi sinyal ke otak. Pendapat di atas berpendapat bahwa persyaratan persepsi terdiri dari objek yang dipersepsi, kehadiran organ indera, dan perhatian individu. Oleh karena itu, kita dapat mengatakan bahwa persepsi tidak terjadi begitu saja, dan beberapa kondisi ini telah ada sejak awal. Proses yang mempengaruhi persepsi itu ada beberapa faktor, teman-teman. Yang pertama, ada pengalaman pribadi, harapan, dan pengetahuan seseorang mempengaruhi persepsi mereka. Bantuan persepsi dapat membantu membedakan perspektif. Faktor seperti perhatian, pola pikir, kebutuhan, sistem penilaian, tipe kepribadian, dan gangguan kejiwaan juga mempengaruhi kondisi perspektual. Menurut Rahman, faktor internal lainnya adalah sosio-psikologis, biologis, motif sosiogenesis, sikap, kebiasaan, dan keinginan. Oke, mungkin hanya itu dari saya. Sekilas tentang pengertian persepsi sampai faktor yang mempengaruhi persepsi.
Oke, selanjutnya ada presentator ketiga yaitu Ilham Soibatul Hamdi. Kepadanya dipersilakan. Baik, di sini ada jenis-jenis persepsi, yaitu pengetahuan, harapan, dan evaluasi adalah komponen yang membentuk persepsi. Persepsi juga dibagi menjadi dua jenis. Jenis persepsi menurut Sukanto, yaitu satu, ada yang namanya persepsi auditori. Apa sih persepsi auditori itu? Persepsi auditori adalah persepsi pendengaran yang pengamatan dalam mempersepsi melalui penginderaan. Baik itu penginderaan telinga ya sebagai pendengar, dan ada juga persepsi pendengaran seorang pria atau wanita memiliki kemampuan untuk mempersepsi sesuatu dari apa yang mereka dengar dengan mengandalkan persepsi pendengaran. Nah, yang kedua yaitu ada persepsi visual. Persepsi visual ini melihat adalah jenis persepsi tambahan. Persepsi visual terdiri dari 5 kategori, yaitu 1. Hubungan spesial, menggambarkan bagaimana berbagi objek dalam ruang. Yang selanjutnya kedua adalah ada diskriminasi visual di dalamnya, yaitu diskriminasi visual adalah kemampuan untuk membedakan suatu objek dari objek yang lainnya. Dan yang ketiga ada diskriminasi bentuk dan latar belakang, skill memilah perbedaan suatu objek dari latar belakang sekitarnya. Yang selanjutnya ada visual closure. Visual closure ini adalah skill mengingat dan mengenali suatu objek meski objek tersebut tidak diperlihatkan secara menyeluruh. Ya, itu tergantung memori yang masing-masing mengandalkan memori. Nah, yang selanjutnya ada pengenalan objek. Mengenal objek ini menggunakan skill mengenali karakteristik objek yang berbeda ketika melihatnya. Jadi mereka ini punya persepsi sendiri-sendiri. Nah, selain dua jenis yang tadi disebutkan, ada jenis persepsi lainnya seperti perabaan, penciuman, dan pengecapan. Jenis sensasi visual, audio, perabaan, penciuman, dan pengecapan adalah contoh dari berbagai kondisi dari perseptual yang disebutkan di atas. Dinamika ini juga harusnya terjadi secara berulang-ulang dalam kehidupan manusia secara tidak langsung. Nah, di antara dari jenis persepsi ada pembentukan persepsi. Persepsi terbentuk dengan adanya rangsangan, baik itu visual maupun audio yang ditangkap, jelas ya, melalui hubungan panca indera. Rangsangan yang telah ditangkap oleh alat indera tersebut kemudian diproses untuk dibentuk sebuah persepsi. Persepsi kemudian diproses lagi secara mendalam untuk diseleksi oleh memori dan dapat diterima melalui penalaran dan perasaan. Penalaran melalui akal dan perasaan melalui hati nurani mungkin ya, sehingga dapat diinterpretasikan menjadi sebuah informasi yang diterima menjadi sebuah gambaran. Nah, kemudian ada yang namanya kegagalan persepsi yang kedua ya. Kegagalan persepsi bisa terjadi ketika seseorang menginterpretasikan suatu objek secara tidak sesuai dengan keadaan yang semestinya. Kegagalan persepsi juga biasanya diakibatkan karena adanya asumsi yang berbeda. Kurangnya konteks dan informasi yang dimiliki, seseorang juga bisa menyebabkan terjadinya gagal persepsi. Nah, ketika seorang tidak memiliki cukup informasi mengenai suatu topik atau situasi, maka memungkinkan orang tersebut akan membuat asumsi yang salah. Nah, hal ini yang menyebabkan terjadinya kekeliruan atau kegagalan persepsi. Intinya ada diferensiasi persepsi dan sensasi. Sensasi dan persepsi ini hampir memiliki beberapa kesamaan. Ya. Keduanya pun merupakan komponen penting dalam proses penerimaan informasi, dan keduanya ini merupakan proses menerima dan menafsirkan stimulus. Namun, ada perbedaan yang signifikan di antara mereka. Antara keduanya, pengertian mereka juga berbeda. Nah, persepsi adalah penafsiran dari stimulus yang diterima melalui alat indera, sementara sensasi itu adalah penerimaan stimulus melalui alat indera juga. Nah, proses sensasi akan terjadi saat alat indera mengubah informasi yang telah dimengerti otak melalui proses traduksi. Sedangkan persepsi adalah proses mengubah sensasi menjadi sebuah informasi. Nah, dengan adanya persepsi, manusia dapat memperoleh pengetahuan yang baru. Nah, berikut adalah yang tadi saya jelaskan, itu tentang sedikit perbedaan persepsi dan sensasi ya. Dan juga ada kesamaan juga antara persepsi dan sensasi. Itulah penjelasan persepsi dan sensasi dari kelompok 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.